Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Para asatiz, para masyayikh, para muhibbin lil ilmi wal hadis, izinkan saya untuk menyampaikan, membagikan ilmu yang ini pintu belajar ilmu hadis. Kitabnya kecil tapi nilainya sangat beratnya. Orang kalau nggak belajar lewat ini akan kelimpungan ketika baca Sahih Bukhari, akan susah memahami ini hadisnya apa. Namun perlu diingat, ini cuma ilmu alat. Belajar ini antum belum jadi ahli hadis, baru ahli mustalah hadis. Bisa bedakan? Di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Arab sana, Timur Tengah, kebanyakan sarjana hadis itu sarjana mustalah hadis, bukan sarjana hadis beneran. Maksudnya apa? Sarjana hadis itu mesti khatam kutubus sittah, 6 kitab hadis. Begitu ya, betul ya? Tapi kalau sarjana ilmu hadis cukup belajar kitab kecil ini. Udah. Kenapa kita pilih kitab ini? Karena kitab ini paling ringkas, paling jelas. Ada yang lebih kecil, cuma 2 halaman, namanya Manzumah Baiquniyah. Tapi karena bahasanya bahasa syair, orang kita, orang Indonesia bukan umat yang berperadaban syair. Akhirnya susah ketika baca. Tapi kalau orang Arab senang. Atas dasar itu kami diskusi dengan Ustaz Al-Naf, Ustaz Hanafi, dan memilih kitab ini. Dan enaknya apa? Ada sanadnya. Ini Taisir, ini juga bagus. Cuma nggak mungkin kan bisa tamat sehari ini. Taisir ini sangat recommended. Saya belajar ke beberapa orang, namun tetap saja lebih enak kitab-kitab yang bersanad. Ini kebetulan saya punya guru ponakannya beliau, namanya Syekh Muhammad Abdul Razzaq Aswad, atau kita sebut Syekh Muhammad Aswad ya. Orang Aleppo, tinggal di Jeddah. Man huwa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani? Siapa beliau ini, pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini, dari namanya sudah ada As-Sayyid. Berarti siapa nih orang? Keturunan Rasulullah SAW. Jadi antum nggak boleh dapat gelar As-Sayyid pakai alif lam. Tapi kalau Sayyid tanpa alif lam boleh. Sayyid itu cuma gelar zuriat Rasulullah SAW. Di belakang ternyata namanya Al-Hasani, keturunan Hasan. Dan kita wajib mencintai zuriat Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, begitu juga dalam Sunan Tirmizi. Lafaz yang ada di Tirmizi lebih detail. Ya. Kalimatnya inni tarikum fikum saqalain. Lalu ada kalimat kalau yang saqalain itu di Muslim, yaitu kitab Allah, lalu ahli baiti. Di riwayat Imam Tirmizi ahli baiti aitrati. Aitrati bahasa kita terah, berdarah putih, darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu Syiah. Mencintai keluarga Nabi bukan ajaran Syiah saja, tapi juga ajaran Ahlus Sunnah. Kita lebih mencintai Ahlul Bait daripada orang-orang Syiah, karena Ahlul Bait kita banyak. Kalau Ahlul Bait versi Syiah, Aisyah nggak masuk, bagi kita masuk. Hafsah bagi mereka nggak masuk, bagi kita masuk. Maka cintanya Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait lebih sempurna, insya Allah.
Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, nama beliau Muhammad bin Alawi. Ke atasnya sampai kakeknya, buyutnya, semuanya muhaddis, ahli hadis dan pengajar di Masjidil Haram. Namun tahun 80-an guru-guru saya menyaksikan perseteruan antara Sayyid Muhammad dengan tokoh-tokoh Wahabi Salafi. Siapa waktu itu? Sayyid Muhammad berseteru dengan murid Syekh bin Baz, namanya Ibnu Mania. Siapa namanya? Akhirnya Ibnu Mani' nulis kitab menyerang Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan menyebut Sayyid Muhammad sebagai taghut Makkah, berhala Makkah. Dan itu menyakiti keluarga Rasulullah SAW. Dia cari-cari tuduhan bahwa Sayyid Muhammad tidak benar zuriat Rasulullah. Itu kan menuduh, ya kan? Kemudian terjadi perdebatan panjang. Hasilnya terakhir Sayyid Muhammad tidak boleh lagi ngajar di Masjidil Haram. Jadi tahun 80 adalah akhir dari keluarga Sadah Al-Hasaniyah mengajar di Masjidil Haram. Syekh Yasin juga udah enggak. Teman-teman Syekh Yasin, murid-muridnya juga udah enggak, kecuali yang sembunyi-sembunyi. Semoga nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini kembali lagi. Amin. Ya, karena sudah 1924 ini 1000 berapa nih? 2024 nanti. 2024. Semoga nanti balik lagi. Karena putra mahkotanya Saudi sudah sadar bahwa gerakan Wahabiyah itu adalah alat perang dinginnya Uni Soviet, Amerika melawan Uni Soviet. Jadi mereka sudah terang-terangan. Walaupun ngaku-ngakunya ikut Rasulullah lebih kencang dari yang lain, tapi ternyata orang sana sudah mulai menyadarinya. Maka beberapa waktu yang lalu ulama-ulama yang ekstrim-ekstrim itu sudah banyak yang ditangkap-tangkap, ribuan, ya. Makanya mereka benci sama Muhammad Salman. Walaupun saya juga nggak tahu Muhammad Salman itu sebenarnya pro Islam atau pro Yahudi, ya. Namun ala kulli hal dia udah mulai sadar. Orang Arab itu nggak bisa ditebak. Hari ini dia pro Amerika, besok dia pro Cina, ya, besok dia pro Uni Soviet, besok dia pro siapa kita nggak tahu. Ya, tanya sendiri sama beliau-beliau yang pernah ngaji orang Arab. Bilang bukrah besok itu 7 hari lagi. Besoknya 7 hari lagi, benar nggak? Ustadz Zulhendri ke Sudan, janjian sama dosennya, pembimbingnya, bilang bukroh, tapi ternyata nggak ketemu. Ya harus dikejar. Wajar kalau Nabi Muhammad diutus di sono, ya. Kita bilang jam 8, jam 9 masih mending 1 jam. Ya enggak? Mereka ngaretnya bisa berapa hari. Namun orang Arab itu kalau benar waliullah, benar-benar jadi waliullah. Tapi kalau nakal, lebih nakal dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau benar Nabi Muhammad SAW. Maka kita nggak boleh rasis, benci Arab nggak boleh, ngejek Arab nggak boleh, ya. Mentang-mentang kita ini orang Katulistiwa, ya, kita nggak boleh. Tapi buku ini sebenarnya nggak tebel, cuma karena ngajinya cuma sehari. Nanti ada teknik biar cepat ngajinya. Tapi whiteboardnya kecil ini, ya. Nanti kita cobalah. Tulisan saya jelek, khotnya nggak lolos. Tapi nanti dianggap bagus aja, ya. Mau nulis Indonesia, nulis Arab saya nggak bagus. Mau dipotong ujungnya? Nggak usah. Baik, Sayyid Muhammad kemudian membuka satu tempat kajian yang muridnya kebanyakan orang Indonesia, namanya Rusaifah. Apa namanya? Rusaifah. Orang Azhar, kalau pakai kopiah Azhar ke sono, itu keluarganya Sayyid Muhammad yang sekarang memimpin adalah Sayyid Ahmad, itu sangat hormat kepada Azhariyun. Karena Sayyid Muhammad doktornya di Al-Azhar, ya. Begitu juga Sayyid Ahmad baru doktor, ya.
duluan para ustadz kalian yang kuliah. Tapi mereka itu dokter cuma ngambil gelar aja, ilmunya sudah mateng. Jadi ada orang yang belum pas jadi dokter cuma karena rajin nulis disertasi jadi dokter. Iya, iya kita juga ngakuin kok. Kita juga begitu kok. Jangan-jangan saya belum pantas jadi dokter nih, karena rajin sekolah jadi dokter. Ya. Ada orang baru S1, S2, ilmunya udah kayak dokter. Dokter itu ciri-cirinya apa? Tidak taklid. Dia sudah mampu menciptakan teori di bidangnya. Nah ingat apa? Di bidangnya. Kalau bukan bidangnya mesti taklid. Saya bukan dokter. Kalau diperiksa dokter saya pasrah aja. Serius ya? Saya nggak bilang, saya ini dokter, kamu dokter S1, nggak bilang gitu. Pasrah langsung taklid. Ya, baik. Alhamdulillah saya sempat ngaji hadis kepada ahli hadis Indonesia, Syekh Ali Mustafa Yaqub, murid Syekh bin Baz. Tapi beliau tidak Wahabi Salafi. Beliau cuma ngambil keilmuan hadisnya. Banyak fatwa beliau beda dengan Syekh bin Baz, tapi nggak pernah ngejek bin Baz. Kemudian juga ke murid-muridnya dan ke beberapa guru-gurunya ya, Syekh Ali Mustafa, misalnya Said Badi Said Al-Laham. Kita khatam kitab Tadrib Rawi, khususnya matannya Taqribun Nawawi, itu mustalah lebih jelimet dari ini, selama 15 hari kita khatamkan ya, alhamdulillah. Jadi sanadnya itu ke sana lah. Lalu saya dapat sanad semua karya Said Muhammad dari muridnya dari Libanon, Syekh Amin Salim Al-Qurdi. Jadi nanti ijazahnya dari Said Amin Al-Qurdi sudah ada ya. Baik. Di Indonesia murid-murid beliau buat himpunan namanya Hay'ah Sofwah Al-Malikiyah. Mereka salah satu yang menghidupkan, mempertahankan kajian-kajian wajah ahli sunnah di negeri ini, dan kita sangat beruntung dengan keberadaan mereka. Semoga Allah jaga mereka, amin. Buku-buku beliau yang paling saya suka itu banyak, tapi yang paling saya suka dan itu paling disukai oleh guru saya juga, Kiai Ali Mustafa Yaqub, adalah Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini bukti bahwa Kiai Ali Mustafa tidak Wahabi seperti tuduhan beberapa NU, orang-orang NU. Kan beliau orang NU juga, dianggap NU Wahabinu oleh sebagian fanatisme Said Agil Siraj, dianggap begitu. Kadang mereka ini nggak pernah damai. Guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub kurang damai sama Said Agil Siraj. Ya, saya nggak tahu, kita nggak ngerti. Dua orang ini sama-sama ngaji di Saudi kok beda faham. Said Agil Siraj di mana? Di Mekah, S1, S2, S3-nya di Mekah. Syekh Ali Mustafa Yaqub di Riyadh, S1, S2. Waktu mau masuk S3 nggak ada mahasiswanya. Jadi orang Saudi itu 80-an belum punya banyak doktor. Doktornya dari Mesir, dari Suriah. Jadi doktornya baru banyak tahun 90-an. Baru banyak. Jadi orang Saudi baru sekolah tahun 80-an ke 90. Akhirnya beliau pulang dulu, nulis dulu, udah dikenal, bahkan diangkat jadi profesor di IKI. Walaupun kemudian konflik ya. Dan kemudian baru nulis doktoral di Hyderabad, India, pusat kajian hadis di India. Dan dalam tradisi ilmu hadis, orang tidak disebut punya sanad yang kuat dalam hadis sampai punya sanad ke India. Loh, kok ke India? Kan ada Mirza Ghulam Ahmad. Siapa tuh? Ahmadiyah? Bukan. India itu pusat hadis ketika Mekah, Madinah, Hijaz, Mesir mengalami penurunan, kemunduran ilmu hadis. Di saat ulama Mesir sibuk dengan hasiah-hasiah fikih, hasiah-hasiah tasawuf, hasiah-hasiah akidah, orang-orang India sibuk dengan sanad hadis dan dirayah hadis.
Maka selevel Imam Suyuti yang kita bacakan kitabnya kemarin, itu pun rihlah dari Mesir ngambil sanad ke India. Syekh Yasin Al-Fadani punya sanad ke India. Alhamdulillah saya 2007 dapat sanad dari ulama India, Syekh Khaja Muhammad Syarif, yang digelari di sana Syekhul Hadis fi Jami'ah Haidar Abad. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya nggak kemana-mana, Ustaz. Tapi berkah istiqarah, kita dicari sama guru. Gurunya cari siapa yang mau jadi murid saya. Akhirnya saya daftar, diuji bahasa Arabnya, lolos, masuklah. Padahal tamatan Ciputat. Ya, maka di situ ada kaidah diri saya. Al-ibrah laisa bil makan. Orang itu dinilai bukan tamatan di mana, lakin al-ibrah dengan apa? Bil jahdi. Ibrah itu tergantung keseriusan, kesungguhan. Jadi kuat himmahnya, tinggi sungguh-sungguhnya. Mau antum ngaji di Pekanbaru, di Jakarta, di Kairo, di Yaman sama. Tapi problemnya harus ada fasilitasnya. Di Pekanbaru belum banyak pesantren mahasiswa. Semoga nanti para ustadz-ustadz kita ini buat pesantren mahasiswa. Insyaallah. Sepakat Ustaz ya? Biar ini mahasiswa-mahasiswa sekitar UIN, sekitar kampus-kampus ini, mereka hasrat ngajinya jelas, bukan euforia ustadz terkenal undang, bukan begitu, tapi mencari orang yang alim. Nggak mesti terkenal, bisa jadi orang kampung di bagian mana gitu ya, bisa jadi begitu. Jadi kalau orang sudah mengenal ilmu, yang dia cari orang alim. Tapi kalau euforia, yang dicari orang terkenal dengan popularitas, rame ya. Makanya kajian kita nggak perlu banyak orang, kita cuma perlu orang yang mujahadah. Udah selesai. Saya udah biasa ngajar orang 2-3 orang, udah biasa. Doktor padahal ya, udah biasa. Kita ada ribat di Jakarta, yang nginep di situ cuma 12 orang, tapi yang ngaji sekitar 30-an orang. Kita udah biasa. Jadi panitia nggak usah khawatir kalau orangnya dikit ya. Ini lumayan nih ya. Mencari orang serius itu nggak mudah. Nanti paling zuhur ada yang pulang, ya nggak? Saya udah tahu kok. Atau ada yang niatnya ngambil sanad doang. Ya udah jam 2 datang. Ya, itu udah modus. Di Jakarta begitu, di Mesir begitu, di Yaman begitu. Wah, mau ijazahan nih. Tunggu aja 3 jam sebelum datang ya. Sebelum ijazahan ngopi dulu di luar. Ya, ini pengalaman nih. Orang khataman 3 hari, ikutnya cuma setengah hari terakhir lagi. Itu kejadian di Ma'had Zain Al-Makki di Bogor, yang ikut ijazahan terakhir itu ramai. Tapi pas mulai dari hari pertama nggak banyak yang ikut. Bener nggak? Ya. Sekarang ruang Azhar. Jadi Azhar itu ada Azhar masjid, ada Azhar kampus, itu beda loh ya. Jadi antum itu kenapa? Azhar itu macam-macam mukanya ya. Ada mukanya kayak beliau-beliau ini, ada mukanya yang sangar. Wah, itu karena dia ngajinya di mana? Kalau cuma di kampus, berarti dia punya tempat kajian di luar kampus yang tidak ngaji dengan orang Azhar. Hasilnya beda. Ada yang nggak di kampus, tapi ngaji di Masjid Al-Azhar Ruwak itu lebih Azhari daripada tamatan Azhari. Banyak itu, sangat banyak. Baik. Sekarang kita mulai masuk. Ini sangat sederhana, tapi nanti saya bantu lebih sederhana. Jadi nanti bukan kita baca per halaman. Nanti saya buat beberapa panah-panah gitu ya. Bukan memanah hati, memanah otak. Nanti kita cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi emang bagian awal perlu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ilal imam al-syekh al-muhaddis al-allamah Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Ya, beliau berkata,
Amma ba'du fahadihi mabadi' awaliyah. Ini merupakan dasar-dasar yang paling awal. Wa qawaid asasiyah, dan kaidah-kaidah yang asas. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Fi mustalahil hadis syarif. Untuk mustalah hadis. La budda minha likulli mubtadi'in fi hadzal fan. Tapi setiap mubtadi, pemula, mesti ngerti apa yang disebut di sini. Ala tariqatin sahlah qaribah, dengan cara yang lebih mudah. Wada'tuha lil mubtadi'ina min ikhwanina. Ini untuk para pemula. Maka para ustadz-ustadz ini kalau hadir itu karena ketawaduan mereka, pengen lihat metodenya apa. Nanti siapa tahu ini bisa dipakai di pesantren ya, pesantren-pesantren kita. Karena kalau ini cocoknya untuk mahasiswa. Cocoknya untuk mahasiswa. Ini cocok untuk lebih pemula lagi sebelum menjadi mahasiswa. Namun isinya sama. Saya akan menjelaskan antara versi mahasiswa dan versi santri biasa, insya Allah ya. Lalu beliau berdoa, coba lihat tawadhu'nya. Asallallahu ta'ala ayan fa'abiha wa ayyaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim. Semoga ini ikhlas karena Allah. Ayyaftah alaina futuhal arifin. Semoga dibukakan futuh. Apa arti futuh? Futuh itu belajar 1 dapat 3. Itu futuh. Belajar 3 dapat 10. Itu namanya futuh. Futuh itu dibuka oleh Allah. Beda dengan laduni. Laduni itu enggak belajar dapat ilmu. Namanya ilmu laduni. Kalau antum ngaji kepada seorang syekh yang berilmu bersanad, pasti futuh. Pasti futuh. Syaratnya harus istiqomah dan cinta kepada guru. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Langsung masuk ilmu hadis. Apa yang disebut ilmu hadis? Ilmu hadis beda dengan hadis. Ilmu hadis itu dibagi 2. Ilmu hadis dibagi 2. Langsung kita nulis. Saya pendek ya. Ilmu hadis dibagi 2. 1 riwayat. Yang kedua diroyah. Nah, coba kita lihat halaman yang ke-2. Yang di papan tulisnya di sebelah sini, mungkin untuk memudahkan untuk melihat, mohon izin kita berbanyakkan sebelah supaya semuanya bisa lebih paham. Mohon izin. Ya, jazakallah khair. Kawan-kawan maju ke depan sedikit lah, Bapak. Kita merapat saja. Biar kita haji pakai penyakit. Mohon maaf nih, kalau aneh gak enak ngomongnya. Yang cocoknya orang yang badannya gede. Baik. Riwayat. Yang kedua diroyat. Nah, sebelum masuk ke kitab, riwayat apa? Riwayat itu isinya cuma rumusnya an dari fulan. Disebut dengan penukilan atau periwayatan. Kalau diroyat, jadi kita sebut penukilan. Kalau diroyat bukan an, sahih atau dhaif, makbul atau mardud, sahih atau dhaif, makbul atau mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Ini yang paling berat. Kalau ini antum bisa ngaji setiap malam Jumat di Masjid Al-Falah. Tapi kalau ini harus masuk labor dulu. Ya. Ilmu ini nanti turunannya namanya takhrij.
takhrij ya. Kalau riwayat ini, ini yang akan kita bahas. Ya, ilmu takhrij. Hasilnya ini sahih, tidak sahih, dhaif, tidak dhaif. Kalau ini mah gampang ya, teori-teori aja. Namun ini ada kelebihannya, ini berkahnya banyak. Kalau ini penelitiannya banyak. Di sini kental ijazah sanad, ijazah sanad. Berkahnya bukan main. Kalau di sini banyak lawan karena penelitian bisa jadi penelitian saya beda dengan yang lain. Contoh yang digebukin karena penelitiannya Syekh Albani. Di mana-mana dikritik orang. Dipuja di sebagian tempat, dicaci di tempat lain. Itu emang sudah resiko penelitian. Ya, jadi ini dia takhrij. Kalau ini cuma ngomong ijazah. Nah, maka yang disebut muhaddis itu harus menguasai riwayat dan kalau enggak ini gelarnya cuma musnid. Musnid, ahli sanad, ahli ijazah. Contohnya Syekh Nawawi Bantani. Itu musnid. Syekh Nawawi Bantani bukan ahli hadis dirayah. Jadi terjadi dialog antara saya dengan Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau bilang, masa Syekh Nawawi Bantani hadisnya banyak palsu-palsu? Kok disebut ahli hadis dari mana? Saya bilang, afwan sidi huwa muhaddis, huwa musnid. Dia cuma musnid. Belakangan disebut muhaddis musnid. Kalau ini muhaddis naqid. Jadi muhaddis naqid. Kalau ini muhaddis naqid. Apa arti naqid? Yang bisa mengkritisi sanad. Nah, ini kata kunci. Yang dikritisi sanad hadis, bukan sumber hadis. Sumber hadis siapa? Rasulullah. Antum kritik Rasulullah kafir. Kalau kritik, jadi ilmu kritik hadis adalah ilmu kritik sanad. Jangan coba-coba kritik. Jadi Imam Bukhari bisa dikritik, bisa. Tapi antum kritik Bukhari ngaca dulu. Pantas nggak? Ya, kan sekarang banyak tuh ya di Mesir itu ada namanya Syekh Mizu. Siapa itu namanya? Abdullah bin Nasr. Ya. Itu berani bilang dengan lahjah Mesirnya belagu sekali bilang, belakangan ngomong ana Mahdi. Ternyata orang gila ya. Orang gila bisa terkenal coba. Tapi cerdas emang. Baik. Jadi ilmu hadis kita buka halaman 2. Yutlaqu ilmul hadis ala ma'nayain. Disebut ilmu hadis itu dua makna. Annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayatin. Disebut ilmu hadis, ilmu mengenai naklin, nakal, menukil, wa riwayatin, meriwayatkan. Ma'udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi. Maksud disandarkan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au naklin, atau menukilkan yang bersumber dari sahabah wat tabi'in. Berarti masuk ilmu mana? Nah, maka aktivitasnya adalah khataman kitab, baca sanad, dan itu wajib. Jadi ahli hadis itu nggak cukup cuma ngerti takhrij seperti orang UIN dan lulusan Azhar, ya kan? Orang UIN lulusan Azhar jurusan hadis cuma ngerti mustolah. Jujur aja ya, benar nggak? Namun yang disebut muhaddis sebenarnya dia ngaji di ruwaq, dia ngaji di pesantren, khataman kitab, baru disebut muhaddis musnid. Jadi kalau ada tabatan UIN doktor ilmu hadis, kebanyakan cuma takhrij. Jika ada tabatan Azhar, lulusan Azhar, LC, MA, doktor, tapi kita tanya hadis nggak ngeh. Ini hadisnya di mana? Oh, berarti dia cuma doktor takhrij.
takhrij, bukan dokter muhaddis. Dokter muhaddis itu nggak ada gelarnya di kampus, adanya cuma ijazahan, khataman. Oleh karena itu wajib dihidupkan. Di Darus Sunnah tempat kami ngaji, setiap malam baca, diterjemahkan pagi-pagi setoran sama ustadznya, lalu ustadznya syarah, begitu 4 tahun, sehingga khatamlah 4 tahun. Tapi kalau metodenya cuma baca 3 hari bisa khatam Bukhari, ya. Baik. Yang kedua, as-sani yutlaqu ala tariqah awal manhaj. Disebut ilmu hadis adalah metode. Tariqah atau manhaj artinya metode. Jadi orang kalau sebut manhaj artinya metode, sistem berpikir. Alladzi tubi'a fi kaifiyati ittisalil hadis, yang ditelusuri mengenai cara bersambungnya hadis itu. Maksudnya gini, ini hadis palsu atau bukan? Ini berita hoax atau valid? Kalau ada berita sekarang kan kita bisa lihat linknya kemana. Kalau tahu cara meneliti linknya, nah itu disebut dengan ilmu takhrij, ilmu dirayat. Maka telinga saya, mata saya sensitif. Jangankan berita hoax, hadis hoax pun kita bisa tahu. Maka saya susah percaya sama berita, baik itu di TV nasional ataupun TV yang bukan nasional, baik itu berita yang terkenal, Detik, bahkan saya susah percaya. Apalagi yang bukan Detik, bawa Islam Post, kabar Islami. Itu kadang-kadang nggak ngerti Islam itu orangnya, nggak ngerti cara buat ilmu jurnalis, nggak ngerti. Nah, hati-hati. Nah, kita harus betul-betul hati-hati. Kalau ustadz sudah kemakan hoax, apalagi hadis palsu, maka kita sudah lihat beberapa daftar ustadz-ustadz yang terpapar sama hoax, sama hadis palsu, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Ceramah-ceramahnya kebanyakan hadis palsu, walaupun ngakunya ustadz sunnah, ya. Baik, boleh minta tolong dihapus? Oke. Wah. Semuanya, Ustaz? Ya, hapus semua, nggak dosa kok. Berkurus. Ilmu riwayat itu puncaknya hafalan. Sekarang masih banyak yang hafal. Minimal antum itu hafal arba'in lah ya. Arba'in berapa? Cuma 42 hadis Pak. Selevel Imam Ghazali hafal puluhan ribu hadis, tapi karena tidak mampu menjelaskan ini dhaif tidak dhaif, itu diejek sama dokter baru kemarin sore, bahkan LC baru kemarin sore, bahkan sarjana alam gaib SAG baru kemarin sore. Ghazali, dia nggak sadar Ghazali itu semua hadis yang dia tulis dalam Ihya Ulumuddin dihafal semua. Berapa hadis dalam Ihya Ulumuddin? Hampir 5.000, belum lagi kaul asar sahabat dan tabi'in. Kalau dihitung bisa 10.000, dan Imam Ghazali hafal semua. Ini cuma apal arba'in 42, baru ngejek Imam Ghazali. Kukunya Ghazali aja enggak. Bedanya Ghazali cuma menguasai ilmu mustalah teori, tapi tidak praktek takhrij. Tapi hafalan ilmu hadisnya kuat. Dulu penghafal matan disebut ahli fikih, penghafal sanad disebut ahli hadis. Itu di zaman itu. Untung saya dan ustadz-ustadz ini nggak hidup di zaman itu, karena kami bukan pertama dan kedua. Bukan penghafal hadis matan, bukan penghafal sanad. Alhamdulillah saya setiap mengajar kitab Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah menghafalkan 5 hadis, kadang 10. Itu udah bertahun-tahun. Kalau dihitung ada 1000-an hafal. Cuma lupanya banyak juga. Kebanyakan makan micin sama nonton film Korea. Waduh, kacau. Jadi
hati-hati mengkritik ulama terdahulu. Jangan-jangan mereka fis sama antum fis sumur, ya. Kayak orang mau menghancurkan gunung tapi pakai palu, jadi enggak? Pakai bom baru bisa. Baik. Nah, kalau begini maka sudah selesai sampai halaman ke-7. Ya. Ilmu riwayat itu imam mazhabnya, pendirinya bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa? Cukup antum pendek. Az-Zuhri. Ya. Sedangkan ilmu riwayat itu imamnya bukan Romi tapi Romahur Muzi. Ya. Lagi sensitif ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri tahun berapa wafatnya? 125. Imam Bukhari belum lahir. Imam Syafi'i aja belum lahir. Imam Syafi'i lahir 25 tahun setelah beliau wafat. Ya, jadi Ibnu Syihab ini ternyata menteri pendidikannya Umar bin Abdul Aziz. Cuma Umar bin Abdul Aziz udah ngangkat dia sebelum jadi khalifah, waktu masih gubernur di Madinah sudah ngangkat Ibnu Syihab. Uniknya apa? Umar bin Abdul Aziz ini juga muhaddis, jadi pejabat tapi ahli hadis. Kapan kita dapat pejabat ahli hadis ya? Semoga nanti ada dari antum ini ya. Kalau saya udah nggak minat, emang nggak ada yang mau nyoblos ya. Insya Allah nanti ada ahli hadis, dia pejabat, amin. Dia menjabat jadi khalifah cuma 2 tahun. Tahun 101 sudah wafat. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi jadi gubernurnya lama, maka proyeknya udah jalan lama. Kenapa beliau perintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis? Karena beliau pernah mengalami sejarah trauma. Nyalin hadis, salinannya dirobek sama gurunya. Ceritanya panjang tapi saya ringkas begitu ya. Adapun ilmu riwayat tadi siapa? Imam Romahur Muzi. Jangan dipendek jadi Romi ya. Dia itu tanggung jawabnya gede itu ya. Gara-gara dia nama Romahur Muzi jadi nggak populer. Lalu ada halaman ke-8. Halaman ke-8 keutamaan ahli hadis. Kalau ini harus kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya, keutamaan ilmu hadis dan ahlinya. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, aulan nasi bi, manusia yang paling utama di sisiku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak sholawat. Yang paling banyak sholawat cuma 2, sufi, muhaddis, ahli tasawuf dan ahli hadis. Ahli hadis nggak perlu pakai tasbih, setiap kali nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau sufi itu sengaja mutar tasbih atau pakai gendang. Nah, misalnya antum pergi ke majelis-majelis habaib, itu dinyanyiin selawatnya. Bahkan semalam suntuk mereka cuma selawatan pakai gendang. Ya, kadang-kadang nggak pakai gendang. Kalau orangnya sudah mahabbah tinggi, selawat itu sudah indah walaupun nggak pakai musik. Cuma karena kita ini masih butuh musik, maka dikasihlah gendang. Aslinya nggak perlu. Orang kalau sudah ngerti nikmatnya baca Simtid Duror, Barzanji, itu nggak perlu pakai gendang-gendangan ya. Saya masih melihat om-om saya, guru-guru saya yang lama itu udah almarhum rata-rata, waktu baca Barzanji ya Nabi salam alaik, dan itu menangis. Mereka menangis. Sekarang antum udah berdiri bengong ngapain gitu ya. Cari lawan kayaknya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi ya. Jadi pengen jadi wali Allah nggak? Salah satu pintunya adalah sholawat ya.
Sholawat itu bisa pakai angka, bisa nggak pakai angka. Baik. Langsung nomor 2. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'. Naddara itu artinya nawwara. Semoga Allah beri nadrah, cahaya. Bedanya apa dengan nawwara? Naddara itu adalah nurus sururi wal farah, cahaya kebahagiaan dan kegirangan. Kenapa? Karena orang yang belajar hadis dan mengajarkan hadis tidak akan pernah merasa miskin dan kesepian. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi pas lagi butuh ada terus. Mau begitu nggak? Banyak ngaji hadis ya. Orang ahli hadis tuh saya nggak pernah melihat mereka miskin.